Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik sekolah minggu GPPK Subang? Luar biasa. Wah, Kak Clara apa kabarnya? Luar biasa dong Kak Denny. Oh luar biasa, puji Tuhan. Kak Joy gimana kabarnya? Luar biasa juga dong Kak Denny. Wow, puji Tuhan. Udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Pastinya. Bagus, kalau udah siap kakak undang untuk bangkit berdiri adik-adik sekolah minggu. Tapi sebentar, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Sertai kami, berkati kami, agar ibadah kami menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik udah siap kan untuk menguji nama Tuhan? Siap dong. Kak Clara sama Kak Joy siap kan? Siap dong. Baik, kalau siap kita angkat satu pujian, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku tinggi penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku tinggi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku tinggi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Pam 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 pam. Masih semangat untuk muji Tuhan adik-adik? Pastinya dong. Kalau masih semangat, kita angkat lagi satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Nah, adik-adik yang baik yang dikasihi Tuhan, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita ambil Alkitabnya, kita siapkan buku catatannya. Sebentar Om Eris akan membagikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Jangan lupa, jangan ada yang senggol kanan kiri, jangan ada yang cubi-cubi teman. Kita mau fokus sama Tuhan, dengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat bertumbuh di kehidupan adik-adik semua. Nah, sebentar kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini mari kita mau fokus sama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk fokus kepada Tuhan. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Adik-adik yang baik, sekarang kita mau berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan. Nggak ada lagi yang tengok kanan kiri ya, nggak ada lagi yang colek-colek cubit-cubit temennya. Sekarang ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. untuk ibadah hari ini. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Jadikanlah Firman-Mu pelita pelita di dalam di dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya. Waduh, ternyata sekarang kita sudah lama nggak pernah ketemu dengan Om Eris. Nah, sekarang ketemu lagi. Kalau nggak salah ada 3 bulan lah nggak pernah ketemu kita ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sapa ya. Yang semangat ya. Shalom adik-adik. Oke, sekarang kita dengarkan cerita firman Tuhan. Om mau bawakan satu tema. Tuhan Yesus menolong anak-anak yang dalam kesulitan di saat kita menghadapi pencobaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pastinya setiap kita manusia yang hidup di muka bumi ini, baik yang kecil maupun yang gede, maupun itu orang tua, biarpun itu orang dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek sekalipun, pasti pernah mengalami namanya kesulitan. Nah, entah itu kesulitan di dalam materi, entah itu kesulitan di dalam belajar, entah itu kesulitan di dalam pekerjaan, macam-macam. Nah, contohnya kita bisa kesulitan atau kita dalam pencobaan. Apakah kita dalam bersekolah, kita kesulitan untuk mendapatkan biaya, bisa. Atau kita sudah selesai sekolah, terus kita kesusahan atau kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bisa. Nah, sekarang Om mau tanya, adik-adik yang di rumah semua, siapa kira-kira di sini yang pernah mengalami kesulitan? Entah itu kesulitan apa, entah itu kesusahan di bidang apa. Nah, saya mau tanya, siapa yang pernah, kalau Om sendiri sering mengalami kesulitan itu. Baik di dalam kesulitan secara materi pernah. Kesulitan atau kesusahan atau kesedihan, ditinggal orang tua sudah pernah. Nah, di saat sekarang ini mungkin ya, semua kita anak-anak Tuhan khususnya ya, jemaat gereja GPPK, kita sekarang menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesedihan, apalagi di saat satu hamba Tuhan kita atau panutan kita yang duluan dipanggil Tuhan, termasuk itu satu kesedihan, termasuk itu sangat kesusahan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ditinggal orang yang kita kasihi. Nah, itu contohnya. Tetapi adik-adik yang di rumah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami kesusahan atau kesulitan, kita jangan mau putus asa. Ya, jangan mau putus asa. Kita tetap semangat. Kita tetap harus optimis. Dengan apa kita semangat? Adik-adik yang di rumah, kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita di saat mengalami kesusahan, di saat kita mengalami kesulitan, maka Tuhan Yesus akan bertindak menolong kita. Amin. Maka Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar buat saya, buat adik-adik semua. Katakan amin.
Supaya apa? Supaya kita mendapatkan satu kemenangan, mendapat satu jawaban. Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh atau ada satu cerita di mana saat murid-murid Tuhan Yesus suatu saat mereka mengalami satu kesusahan, mereka mengalami kesulitan, di mana murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu menaiki satu perahu. Nah, di saat mereka naiki perahu itu, apa yang terjadi adik-adik? Nah, kesulitan yang mereka terima pada saat itu adalah di mana badai yang begitu besar yang menimpa mereka, badai yang menghantam mereka, ombak yang datang dari kanan dan kiri, datang menghajar, menghantam perahu mereka. Saat itu mereka hampir putus asa. Hampir putus asa. Karena apa? Namanya kuda, kalau sudah perahu dihantam oleh ombak, perahu atau kapal udah dihantam oleh ombak itu, yang pastinya akan bisa tenggelam. Nah, singkat cerita, pada saat ombak itu datang menghantam mereka, apa yang mereka lakukan? Padahal di dalam perahu itu ada Yesus tidur di buritan kapal. Mereka langsung buru-buru membangunkan Yesus. Kata muridnya apa kepada Yesus? Tuhan Yesus, Guru, apa kita mau mati? Ombak begitu besar. Artinya mengadu kepada Tuhan Yesus. Artinya datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik yang di rumah, kalau di saat kita dalam kesulitan, di saat kita di dalam kesedihan, berarti kita datang mengadu kepada Tuhan. Dengan apa kita datang? Dengan berdoa. Dengan bersujud di kaki Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan itu, sehingga mujizat Tuhan Yesus itu akan datang kepada kita. Nah, lanjut cerita yang tadi, begitu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, begitu anak-anak Tuhan itu datang kepada Tuhan, dikatakan, apa kita mau mati Tuhan? Sedangkan sekarang badai begitu besar. Sehingga Tuhan Yesus datang dan bangun. Apa kata Tuhan Yesus? Di manakah imanmu? Benar. Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dalam keadaan takut. Wajar Tuhan Yesus berkata begitu. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus berkata begini, hai angin ribut, kamu diam, badai sesaat juga berhenti. Lepas dari pencobaan, lepas dari ketakutan. Semua murid-muridnya sampai heran. Akhirnya yang terjadi adalah tenang di dalam hidupnya. Nah, begitu juga kita semua adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita di dalam kesedihan, sekalipun kita di dalam pencobaan yang begitu besar, kalau kita datang bersujud di hadapan Tuhan, kita datang berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti datang menolong kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan tema firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita di saat kita di dalam pencobaan. Nah, di dalam kesedihan, di dalam apapun masalah kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti campur tangan kepada saya, kepada adik-adik semua yang di rumah. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Nah, itu cerita itu tadi adik-adik, yaitu termasuk satu kejadian yang begitu menakutkan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, di mana pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus menyeberangi satu danau. Mereka dihantam oleh ombak, tetapi Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus menghardik angin itu, sehingga angin ribut itu seketika menjadi reda.
Itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai 41. Di sana judul perikopnya angin ribut diredakan. Nah, di saat angin ribut itu begitu kencang, Tuhan Yesus datang dan seketika juga angin ribut itu reda. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita firman Tuhan yang saya bawakan saat ini tidak panjang lebar. Intinya, mari kita andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita andalkan Tuhan Yesus di dalam sekolahmu, dimanapun kamu berada. Kalau di saat takut, di saat dalam kesedihan, Tuhan akan ikut campur tangan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua, termasuk adik-adik yang ada di rumah sekalian. Cerita firman Tuhan sampai di sini. Sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa biar senantiasa Tuhan menyertai adik-adik sekalian. Tuhan senantiasa ikut campur tangan di saat adik-adik dalam ketakutan atau dalam pencobaan, dalam kesedihan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong adik-adik yang di rumah. Kita semua tundukkan kepala, lipat tangannya. Ikutin Om berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar saat ini. Tuhan Yesus, mulai saat ini kami mau menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, di saat kami menghadapi pencobaan, di saat kami menghadapi ketakutan, bahkan di saat kami mengalami kesakitan. Kami mau Tuhan, Engkau senantiasa turut campur tangan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang taat, jadilah anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Mulai saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan penghiburan, persekutuan, pengajaran daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai adik-adik sekalian. Mulai saat ini, besok lusa, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom.